Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Meriska Andini, Zidan Al-Fadilah, dan Tira Dinarti akan menjelaskan tentang manajemen berdasarkan aktivitas. Nah, berikut materi yang akan kami sampaikan, yaitu pertama, manajemen berdasarkan aktivitas. Kedua, penilaian aktivitas berdasarkan ukuran keuangan. Ketiga, ukuran non-keuangan bagi kinerja aktivitas. Keempat, perhitungan biaya pelanggan berdasarkan aktivitas. Kelima, perhitungan biaya pemasok berdasarkan aktivitas. Dan kesimpulan. Poin pertama yaitu manajemen berdasarkan aktivitas. Manajemen berdasarkan aktivitas adalah suatu sistem yang terintegrasi yang mengarahkan perhatian manajemennya pada aktivitas-aktivitas yang dapat memperbaiki nilai-nilai yang diterima konsumen atau consumer value dan meningkatkan laba yang diperoleh. Manajemen berdasarkan aktivitas mencakup dua hal, yaitu analisis nilai proses atau dimensi proses dan perhitungan harga pokok atau dimensi biaya. Analisis nilai proses yaitu memberikan informasi tentang aktivitas apa yang dilakukan, mengapa dilaksanakan, dan bagaimana sebaiknya suatu aktivitas itu dilaksanakan atau how. Kemudian perhitungan harga pokok ini memberikan informasi biaya mengenai sumber daya, aktivitas, produk, dan pelanggan, dan biaya-biaya lain yang diperlukan. Mari kita jelaskan sedikit tentang analisis nilai proses, yaitu memusatkan pada 3 aspek, yaitu analisis penggerak atau pencari akar pemicu, analisis aktivitas, lalu pengukur kinerja aktivitas. Analisis penggerak ini yaitu usaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab utama biaya aktivitas ini. Kemudian analisis aktivitas yaitu proses mengidentifikasi, menyusun gambaran dan mengevaluasi aktivitas-aktivitas dalam suatu organisasi. Contohnya dari aktivitas penambah nilai dan aktivitas yang bukan penambah nilai. Kemudian pengukuran kinerja aktivitas yaitu harus pengukurannya itu secara efisiensi, kualitasnya, dan waktunya seperti apa. Yang selanjutnya yaitu penilaian aktivitas berdasarkan ukuran keuangan. Yang pertama ada laporan biaya penambahan nilai dan bukan penambahan nilai. Biaya standar penambahan nilai menghendaki penghapusan seluruhnya aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Biaya standar yang mempunyai nilai tambah menghendaki juga penghapusan aktivitas yang tidak efisien, yang perlu tapi tidak dilaksanakan secara efektif. Di sini ada rumus biaya bernilai tambah dan tidak bernilai tambah, di mana rumus biaya bernilai tambah adalah standar quantity dikalikan dengan standar price. Rumus biaya tidak bernilai tambah yaitu selisih antara activity quantity dengan standar quantity dikalikan dengan standar price. Di sini ada keterangannya. Standar quantity merupakan tingkat keluaran bernilai tambah untuk suatu aktivitas. Standar price adalah harga standar per unit ukuran keluaran aktivitas, dan activity quantity adalah kuantitas aktual dari keluaran aktivitas yang digunakan. Yang selanjutnya yaitu peran standar Kaizen. Perhitungan biaya ini mengarah pada penurunan biaya yang tidak bernilai tambah. Subsiklus Kaizen ditentukan oleh rangkaian rencanakan, lakukan, periksa, dan bertindak. Yang selanjutnya yaitu benchmarking. Digunakan untuk membantu mengidentifikasi peluang perbaikan aktivitas dengan cara melakukan perbandingan antara unit yang berbeda yang melakukan aktivitas yang sama. Yang selanjutnya yaitu pengaruh penggerak dan perilaku. Jika kinerja suatu tim dipengaruhi oleh kemampuannya untuk mengurangi biaya tak bernilai tambah, maka seleksi berbagai penggerak aktivitas dan cara bagaimana mereka digunakan dapat mempengaruhi perilaku. Yang selanjutnya yaitu manajemen kapasitas aktivitas. Kapasitas aktivitas adalah jumlah frekuensi suatu aktivitas yang dapat dilakukan. Ini merupakan penggerak aktivitas mengukur kapasitas aktivitas. Nah, yang terakhir ada anggaran fleksibel aktivitas.
Anggaran fleksibel aktivitas memungkinkan dilakukannya prediksi biaya aktivitas yang akan terjadi dengan berubahnya aktivitas. Analisis varian dalam kerangka aktivitas ini membuat manajer dapat membagi biaya aktivitas menjadi komponen bernilai tambah dan tidak bernilai tambah, membedakan antara dampak biaya dan dampak volume, serta melaporkan biaya kapasitas aktivitas yang digunakan atau yang tidak. Selanjutnya ada ukuran non-keuangan bagi kinerja aktivitas. Ukuran keuangan menjadi penilaian utama kinerja manajemen dalam lingkungan manufaktur maju. Ukuran tersebut mencakup tentang kualitas produk, kecepatan pengiriman produk pada pelanggan, pengendalian persediaan, pengendalian sisa persediaan, manajemen mesin dan pemeliharaan. Pengendalian terhadap faktor-faktor non-keuangan diyakini pada akhirnya akan memberikan keuntungan maksimal pada perusahaan. Selanjutnya ada perhitungan biaya pelanggan berdasarkan aktivitas. Para pelanggan adalah objek biaya yang cukup berpengaruh. Para pelanggan dapat mengonsumsi aktivitas penggerak pelanggan dalam proporsi yang berbeda. Sumber keanekaragaman pelanggan meliputi beberapa hal seperti frekuensi pesanan, frekuensi pengiriman, jarak geografis, dukungan penjualan, promosi, serta kebutuhan dukungan rekayasa teknik. Perhitungan biaya pelanggan versus perhitungan harga pokok produk. Produk pembebanan biaya layanan pelanggan pada pelanggan dilakukan dengan cara yang sama dengan biaya produksi dibebankan pada produk. Aktivitas yang digerakkan pelanggan seperti memasukkan pesanan, mengirim, melakukan tindakan penjualan, dan mengevaluasi kredit klien diidentifikasi dan dimasukkan dalam daftar kamus aktivitas. Biaya sumber daya yang dipakai dibebankan pada aktivitas dan biaya aktivitas dibebankan pada pelanggan. Perhitungan biaya pemasok berdasarkan aktivitas. Membantu manajer untuk mengidentifikasi biaya yang sebenarnya dari para pemasoknya. Biaya pemasok lebih banyak daripada harga pembelian komponen atau bahan yang dibutuhkan. Sebagaimana halnya pelanggan pemasok dapat memengaruhi banyak aktivitas internal suatu perusahaan dan meningkatkan biaya pembelian secara signifikan. Baik, kita sudah sampai di kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah manajemen berdasarkan aktivitas adalah suatu sistem yang terintegrasi yang mengarahkan perhatian manajemen pada aktivitas-aktivitas yang dapat menambah nilai-nilai yang diterima oleh konsumen atau consumer value dan dapat meningkatkan laba yang diperoleh. Activity-based management memiliki sudut pandang biaya dan sudut pandang proses. Sudut pandang biaya berkaitan dengan pembebanan biaya secara akurat dan sudut pandang proses berkaitan dengan pengurangan biaya dengan mengeliminasi pemborosan. Manajemen berdasarkan aktivitas mencakup perhitungan harga pokok dan analisis nilai proses. Jadi mencakup dua dimensi, yaitu dimensi biaya dan dimensi proses. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.